Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai video kali ini, kita coba bayangkan hari mulai gelap. Ketika kamu berjalan, sinar meredup. Pandanganmu mulai pudar. Kamu melihat sesuatu yang membuat emosi. Di depanmu ada 7 tikus hitam. Ih, satu aja udah bikin serem sama jijik. Ini 7. Berisik dan bergerombol. Tapi ada yang aneh. Mereka tidak bisa bergerak. Seperti terikat satu sama lain. Aneh sekali. Petanda apakah ini? Apa Red King muncul membawa wabah penyakit? Ceritanya sih sampai sini dulu, tapi untuk lanjutannya biasanya dijadikan bahan fiksi, film, dan juga game di Eropa. Video kali ini dibuat sesuai permintaan pada kolom komentar video sebelumnya. Bahan bahasan pada video kali ini adalah misteri kematian hewan part 1, yaitu Exploding Frog, Emil, dan juga Red King. Alami duniaku, yuk! Exploding Frog atau kodok yang meledak. Hamburg, Jerman, musim semi tahun 2005, sebuah danau mendadak mendapatkan julukan Danau Kematian. Ada lebih dari 1000 bangkai kodok yang meledak dalam waktu beberapa hari. Warga sekitar pun panik. Aparat menutup area dan melarang anak-anak serta binatang peliharaan mereka mendekat. Serangan virus mematikan yang datang dari luar negeri menjadi tersangka utama dalam kejadian ini. Seorang peneliti amfibi membawa sampel kodok yang masih hidup ke bangkai yang ada ke labnya untuk mencoba dan mencari jawaban. Hasil menunjukkan adanya lubang identik pada bagian punggung mereka, tanpa ada bukti serangan lain di seluruh tubuhnya, dan yang paling aneh, hatinya juga sudah hilang. Ternyata lubang tersebut dibuat oleh burung gagak. Gagak, salah satu jenis burung terpintar, bisa mengetahui bahaya risiko keracunan dari bufotoksin yang dimiliki oleh kodok. Burung ini menusukkan paruhnya ke punggung kodok untuk mengambil hatinya dengan risiko keracunan yang sangat minim. Setelah serangan yang berlangsung cepat, kodok yang merasa tidak aman menggembungkan tubuhnya. Tubuhnya terus digembungkan sekuat kemampuan paru-parunya. Namun, tanpa adanya diafragma dan kehilangan satu organ membuat organ lain yang terhubung juga ikut meledak. Kejadian seperti ini pertama kali tercatat di Jerman pada tahun 1968. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Belgia, Denmark, dan juga Amerika. Sebagai catatan, kalau sekumpulan burung dalam bahasa Inggris disebut a flock of birds. Tapi, kalau sekumpulan gagak disebut murder of crow, alias gagak pembunuh. Ih, serem. Emil atau bunuh diri massal di dunia semut. Hutan hujan Guyana tahun 1921, William Beebe, seorang ahli biologi, menemukan lautan besar semut yang terus bergerak ketika dia melakukan penelitian di hutan. Anehnya, lautan semut ini bergerak teratur, membentuk lingkaran yang diameternya mencapai 370 meter. Seperti kita lari keliling lapangan bola nih. Saking luasnya lingkaran ini, seekor semut pun memerlukan waktu 2,5 jam untuk kembali ke posisi semula. Semut-semut ini berputar tanpa henti terus-menerus dalam waktu beberapa hari hingga akhirnya kelelahan dan akhirnya mati. Pada masa itu, karena belum berkembangnya ilmu pengetahuan, kejadian ini membuat pusing para peneliti. Apakah yang membuat semut-semut ini menjadi gila dan berputar tak tentu arah sebelum mati? Apa ini bunuh diri massal? Saat ini kita tahu bahwa semut pekerja itu sebenarnya buta. Mereka bergerak dengan mengandalkan jejak atau feromon yang ditinggalkan oleh semut pendahulunya, sambil meninggalkan jejak sendiri agar bisa diikuti oleh yang lain. Ketika alur yang dibuat oleh semut memotong alurnya sendiri, maka dia akan bergerak dalam lingkaran dan terperangkap di dalamnya. Semut lain yang mengikuti jejaknya juga akan terperangkap dalam gerakan melingkar yang sama. Semut-semut ini terperangkap dalam sistem mereka sendiri hingga akhirnya mereka kelelahan dan juga mati. Apakah mereka bisa keluar? Bisa. Jika ada gangguan dari luar, mereka akan bergerak secara acak hingga keluar dari lingkaran ini. Red King atau Raja Tikus. Hamburg, Belgia, tahun 1576, seorang pelayan menemukan 7 ekor tikus yang ekornya saling terikat. Ini adalah catatan pertama Red King dalam sejarah. Red King adalah istilah yang sering diberikan untuk tikus yang buntutnya saling terikat, sehingga tidak dapat memisahkan diri dan akhirnya mati. Jenis tikus yang biasanya terikat adalah tikus hitam atau ratus-ratus. Penyebab ikatan ini adalah adanya zat perekat di ekor tikus, biasanya berupa getah, lem, rambut, atau bahkan zat lainnya.
Selain itu, tikus hitam biasanya hidup bergerombol dan bersarang di satu tempat. Sehingga jika ada yang terkena satu, kemungkinan akan mengenai yang lain. Selain di Jerman, kejadian ini juga ditemukan di Prancis, Polandia, Belanda, Belgia, Selandia Baru, dan juga Estonia. Di Indonesia juga pernah ditemukan di area persawahan di Bogor tahun 1918. Hanya saja jenisnya adalah tikus sawah. Munculnya red king sering dikaitkan dengan akan terjadi wabah. Mungkin karena tikus termasuk hewan yang bisa menyebarkan kuman dan penyakit ke manusia ya. Selain tikus, kejadian serupa juga bisa terjadi pada binatang pengerat lainnya yaitu tupai. Pada tanggal 21 Oktober 2021, di Estonia ditemukan 13 ekor tikus yang terikat ekornya. Ini adalah spesimen hidup yang pertama kali dan bisa diteliti secara langsung. Red king terakhir kali terjadi sebelum varian COVID-19 Omicron mengguncang dunia. Ini sebuah kebetulan atau kebetulan ya? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share ya. Dadah!